Denny, nggak ada dia urusan sama Denny. Hah? Enggak, sekarang gini bang, kita kan cuma minta anterin, masalahnya di mana? Kalau gue udah nggak bilang nggak mau nganter, udah gue nggak mau. Ah, bilang aja abangnya ciut, nggak berani sama Pak Denny itu, ya kan? Siapa yang bilang gue cium? Itu tukang ojek dorong gua, terjadilah sedikit keributan di sana. Akhirnya di situ Bacem berusaha memisahkan kita dan terjadi dorong-dorongan di sana sampai akhirnya di situ security daerah sana datang dan memisahkan kita. Denny bilangnya pengusaha sama gue udah sering gitu ya. Ya, terus? Ternyata begitu gue samperin, udah, cuma jadi supir. Supir apaan maksudnya? Nggak ngerti gua. Supir di tempat dia kerja di tukang ojek. Gue samperin aja nanya sama dia. Ya samperin kemana kita juga nggak tahu kan. No, toko roti. Si Pak Denny ini ternyata adalah supir dari sebuah toko roti. Ngaku di awal katanya pengusaha roti, tapi kenyataannya setelah didatengin sama tukang ojek ini ke tempat usahanya, baru tahu kalau si Pak Denny ini adalah cuma supir. Oke, informasi yang kita dapatin itu katanya Pak Denny itu jadi supir di toko roti. Di toko rotinya di mana? Ya kita nggak tahu, tapi ada namanya la. Searching. Gue tuh sebenarnya bingung sama ini semua gitu loh. Ada yang bilang pengangguran, tapi sekarang supir. Udah mau nggak mau kita mencari ke toko roti itu. Bu, saya mau nanya sebentar. Ini bener nggak dulu ada yang kerja namanya Pak Denny? Betul. Oke, kalau gitu kita boleh ngobrol sebentar ya Bu. Sebentar ya, saya sibuk. Aku masak diri lagi. Oh, oke, yaudah. Makasih ya Bu. Oke, kalau gitu kita boleh ngobrol sebentar, Mbak. Katanya memang Pak Denny bekerja di toko roti tersebut. Kalau mau menanyakan perihal Pak Denny, tanyakan saja kepada manajernya. Ya udah, kita akhirnya di situ bertemu dengan manajer toko roti tersebut. Kalau boleh saya tahu, kalian ini siapanya Pak Denny? Jadi gini Mbak, aku itu anaknya Pak Denny. Dan sini aku mau tahu tentang keadaan Pak Denny. Ya, saya udah nggak tahu lagi tentang Pak Denny. Ya, jujur Mbak, ini ya kasihan banget. Dia udah lama banget pisah sama ayahnya. Jadi kita udah cari kesana kesini dari kemarin. Nanya sama orang, akhirnya kita dapet informasi tentang toko roti ini. Itu informasi yang kita dapatin itu Pak Denny katanya pemilik toko ini. Aduh, nggak benar itu. Di sini tuh dia cuma supir. Dan kita semuanya malah dibikin kaget juga, malah makin terkejut kalau ternyata si Pak Denny ini memang sudah tidak kerja lagi di situ. Tapi dia kerja di sini berhentinya udah berapa lama? Ya udah lumayan lama. Itu berarti gara-gara apa? Karena dia tuh banyak banget buat masalah deh. Boleh sebutin nggak Mbak contoh-contoh masalahnya apa? Iya, jadi bawa mobil, nabrak. Oh iya. Dan nganter-nganter barang juga ya nggak karuan aja jadi. Mbak itu menceritakan kalau Pak Denny itu sakit, kondisinya udah nggak sehat, matanya rabun, sudah dibantu diobatin tapi tidak sembuh. Dan Mbak itu bilang barang-barang yang diantar suka hancur berantakan, pembeli jadi marah dan nggak mau bayar, rugi dong toko rotinya. Tapi beneran Mbak, mungkin teman kerjanya ada yang tahu di mana dia sekarang gitu. Biasanya kan kalau satu teman gitu sering cerita gimana tempat nongkrongnya atau gimana. Tunggu sebentar ya, saya tanya dulu ya. Mbak tahu nggak di mana sekarang keberadaan Pak Denny? Dibilang dia nggak tahu, tapi penjaga tokonya tahu karena pernah ketemu. Dia panggil lah penjaga tokonya. Waktu Mbak Ria kemarin bilang katanya sempat lihat Pak Denny. Iya sempat lihat. Di mana? Di atas jembatan Uki. Ngapain sudah di jembatan Mbak? Saya kurang tahu pasti. Sambil Karena apa? sambil lewat aja. Terus tapi dari pas semenjak lewat itu apa nggak ngobrol, apa nggak negur Mbaknya? Saya lagi buru-buru Kak. Oke, makasih banyak ya Mbak ya. Makasih Mbak. Dan ternyata pegawainya tahu, pegawainya pernah melihat Pak Denny lagi duduk-duduk di atas jembatan. Dan di situ dia hanya melihat sekali dan karena memang dia terburu-buru dia nggak sempat memanggil Pak Denny dan nggak sempat noger Pak Denny. Atau coba aja kita cari ke sana Kita ya. harus cari sekarang Kak. Ayo kita cari sekarang Kak. Makasih banyak ya. Dan akhirnya kita pamit dari toko roti tersebut karena memang kita sudah mendapatkan informasi di mana itu pegawainya pernah melihat dia lagi duduk-duduk di jembatan. Gimana nih? Ini kita langsung sana Kak. Mau langsung sana yakin? Yakin? Ya, tapi gimana ya? Ini deh emang nggak ada salahnya kan kita coba. Ya sih nggak ada salah, cuma tuh jembatan. Ya dicari aja dulu dan daripada nggak ada tujuan. Aku mohon Kak, cari sekarang. Gitu ya, nggak masalah. Ayo. Berdebatlah kita. Bacun bilang ini mau dilanjutin apa enggak? Menurut gue ya harus dilanjutin dong. Udah nanggung. Kita udah sampai sini. Kita nggak dapat
informasi apapun lagi selain jembatan penyeberangan itu. Ya kali aja dia ada di sana. Kita putuskan untuk gue sama Fiona dan juga klien, kita turun aja, biarkan si Adama nanti mencari parkir dan nanti kita akan telepon-teleponan, kita akan kabar-kabarin sama Adama. Kita susuri di daerah situ, kita coba tanya, kali aja di situ dia ngelihat Pak Denny gitu, tapi ternyata dia nggak ngelihat. Tanya-tanya sama orang ada nggak pengemis di sini. Kita tanya-tanya sama orang-orang di situ. Sampai akhirnya ada satu bapak-bapak bilang, oh tahu Denny mah itu tuh suka di bawah kolong situ tuh deket jembatan. Ayah, ini aku ayah. Aku Feby ayah. Ayah masih ingat aku nggak ayah? Ayah tunggu. Ini bener ayah. Ayah, kenapa ayahnya malah kabur? Kita lari, kita mengejar Pak Denny. Kita ngelihat kondisinya tuh lari aja pincang-pincang. Kayak bener-bener kondisinya nggak sehat. Ayah tunggu dulu ayah. Permisi Pak, sebentar dulu. Ayah, Saya mau minta penjelasan juga Pak. Ini anak Bapak loh, Ayah, Feby. aku Feby, ayah lupa sama aku. Ayah ingat muka aku ayah. Bapak kenapa sih mau kabur Pak? Ayah tunggu dulu, aku mau ketemu sama ayah. Pak. Kita lari, kita kejar, kita tangkap. Dia lari lagi. Dia lompatin itu pembatas jalan, dia lompat. Kita lari, kita kejar, kita tangkap lagi. Pak, sebentar dulu Bapak. Ayo tunggu Feby. Kenapa saya harus lari-lari Pak? Bapak malu deh. Bapak malu dengan keadaan Bapak yang begini. Nah, tapi anak Bapak nggak mau maafin Bapak. Aku terima Bapak adanya. Aku mohon Bapak ikut Feby ya. Bapak udah gak percaya diri. Bapak udah putus asa dengan hidup ini. Si Feby langsung meluk ayahnya, dia langsung sujud juga. Dia mencoba untuk balik lagi sama ayahnya, tapi ayahnya tetap tidak mau. Katanya ayahnya ini udah tidak pantas lagi bergabung bersama keluarga, bergabung bersama Feby. Dan ayahnya ini memang sudah tidak pantas menjadi seorang ayah buat Feby. Karena kondisi ayahnya ini yang sudah menjadi miskin, sudah tidak punya apa-apa, kerjanya cuma mengemis doang. Dia ini sudah tidak pantas. Ayah kenapa? Kita mau ke dokter ya. Ayah. Sorry. Maaf Pak. Loh, ini maaf Pak. Ini bohongan. Oke, sebentar Pak, sebentar ya. Ini tuh bohong. Serius. Ayah kenapa kayak gini ya? Maaf ya Pak ya. Ini cuma tempelan aja Pak. Oh jadi karena Bapak maaf jadi pengemis di jalan, jadi mukanya dicatatin gitu sengaja. Kenapa kayak gitu? Ini apaan aku nggak? Dan luka yang ada di wajahnya si Pak Denny itu adalah bohong. Itu semua cuma bikin-bikinan doang. Dia tempel-tempelin, dikasih obat merah mungkin. Itu tuh cuma mendukung kerjaannya dia aja sebagai pengemis. Biar orang-orang itu pada iba. Bapak itu jangan pantang menyerah. Ya Sebetulnya kita tidak boleh loh Pak meminta-minta kepada orang. Lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Betul. Ayah minta maaf, Feby. Maafin ya. Ayah ikut Feby sekarang ya. Feby udah maafin semua kesalahan ayah kok. Nah, mending sekarang aku sama ayah ke mobil aja. Aku mau ayah pergi lagi dari aku. Nah, aku anterin ayah. Ayo ayah. Tak ada manusia yang terlahir